Kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan bersama membahas penyuluh pertanian bagian yang ke-16. Sudah banyak ya, sudah 16 part, berarti kalau asumsi satu part itu sekitar 10 soal, bisa kurang lebih 160 ya. Sudah soal kita bahas bersama. Lanjut saja. Oke, bagian ke-41. Label benih yang digunakan untuk menerangkan kelas benih dasar berwarna titik-titik. A. Biru, B. Putih, C. Kuning, D. Ungu. Jawaban yang tepat adalah yang putih, B. Benih penjenis BS, breeder seed, warna label kuning. Kuning ini buat benih penjenis. Kalau benih dasar warnanya putih, yang B. Kalau benih pokok stock seed warnanya ungu. Ungu benih pokok stock seed. Benih sebar atau BR extension seed yang warna biru. Bisa kita lihat label-label benihnya. Label kuning, benih penjenis, adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya. Benih ini merupakan sumber perbanyakan benih dasar. Benih ini adalah benih dari hasil pemuliaan tanaman yang mempunyai sifat kemurnian sangat tinggi atau sangat murni. Benih ini mempunyai jumlah sangat sedikit dan di bawah pengawasan pemulia tanaman. Benih ini diberi label berwarna kuning dan sangat jarang ditemukan di pasaran. Ini kuning ya, atau mata saya, tapi kok kayaknya kurang kuning ya. Kalau kuning ini seperti ini ya. Ini lebih ke orange tidak sih kawan-kawan? Tapi tidak tahulah. Benih dasar putih ya. Nah, kalau ini ya putih lah, ini masuk putih warnanya. Adalah keturunan pertama dari benih penjenis. Benih dasar diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat, sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara. Benih dasar diproduksi oleh instansi atau badan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan produksinya disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Benih dasar ya. Ini ungu ya. Ya, ini ungu. Benih pokok adalah keturunan dari benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, dan harus disertifikasi sebagai benih pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Ini benar ungu warna kertasnya. Nah, ini biru ya, benih sebar. Merupakan keturunan dari benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan, serta harus disertifikasi sebagai benih sebar oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Benih sebar warna biru. Pernyataan berikut merupakan tahap perencanaan evaluasi pertanian kecuali A. Pemilihan masalah, B. Perumusan masalah, C. Penentuan jenis informasi yang diperlukan, D. Pelaksanaan pengguna informasi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pelaksanaan pengguna informasi. Yang seharusnya ya, ini salah ya, pelaksanaan pengguna informasi. Seharusnya itu perencanaan penggunaan informasi. Untuk evaluasi pertanian itu perencanaan, bukan pelaksanaan ya. Kalau pelaksanaan kan berarti ya dilaksanain. Kalau evaluasi kan sudah dilaksanain dan kita
Penggunaan informasinya seperti apa? Kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk mengambil tindakan dengan cepat sebagai upaya untuk mengembalikan pada rencana semula adalah A. Pengumpulan data keadaan, B. Analisis data keadaan, C. Identifikasi data keadaan, D. Pemantauan atau monitoring. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pemantauan atau monitoring. Kalau A, B, dan C merupakan tahapan perencanaan program penyuluhan. Laporan yang berisi latar belakang lengkap seorang penyuluh dan supervisor sangat diperlukan. Karena dalam suatu laporan penyuluhan memuat nilai nyata, A. Perencanaan supervisi program, B. Penaksiran supervisi atas penyuluh, C. Latar belakang tenaga baru dan supervisor, D. Bimbingan direktur atas program dan organisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Latar belakang tenaga baru dan supervisor, yang namanya juga latar belakang lengkap ya. Mau lihat nilai nyata ya latar belakang yang orang bersangkutan. Ciri dari laporan jangka pendek short term report adalah A. Dirancang setiap 6 bulan, B. Dibentuk oleh staf lapangan dan kelompok-kelompok kerja sama, C. Berisi informasi kemajuan dan kenyataan pada perubahan yang diinginkan yang telah dihasilkan dari kegiatan organisasi penyuluhan, D. Laporan utamanya berisi catatan yang telah terjadi. Ciri short term report yang masuk adalah yang B. Dibentuk oleh staf lapangan dan kelompok-kelompok kerja sama. A. Seharusnya dirancang per 1 bulan, bukan per 6 bulan. Namanya juga jangka pendek. Kalau 6 bulan kan setengah tahun, lama waktunya. C ini termasuk laporan jangka panjang. Kalau yang D, seharusnya laporan utamanya merupakan laporan operasional kegiatan, bukan berisi catatan yang telah terjadi. Inilah yang short term report. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk membantu keberlangsungan channel ini. Terima kasih. Bagi kalian yang 70% belum subscribe ya, kalau yang 30%, terima kasih telah loyal menonton channel ini. Semoga pandemi segera berakhir, karena sudah mau masuk bulan puasa ya, dan bentar lagi berarti bulan suci Ramadan. Semoga saja pandemi dapat segera berakhir ya, agar bisa juga dilaksanakan SKB yang ditunda ya. Harusnya sudah mulai dari Maret akhir kemarin ya, tapi ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tipe catatan organisasi mempunyai karakteristik A. Data yang diperoleh mencakup nama organisasi, cabang, tanggal berdiri, nama dan alamat petugas, anggota, tanggal dan tempat pertemuan, lama pertemuan, bagian khusus, nama petugas subbagian. B. Beberapa informasi yang tercakup dalam catatan kerja proyek, misalnya nama, anggota panitia, aktivitas kepanitiaan, aktivitas pemimpin lokal, aktivitas dan metode pengajaran yang diterapkan agen. C. Catatan lengkap pekerjaan yang dilakukan awal sampai akhir. D. Catatan lengkap yang berkaitan dengan program lain atau perwakilan berkenalan dengan pembangunan pedesaan. Banyak benar ya.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Yang data diperoleh mencakup ini ya. Tidak bisa saya sebut karena banyak sekali. Untuk catatan organisasi ya, karakteristiknya seperti yang disebutkan yang ada di A. Jawaban A ya. Cemaran dalam pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari bahan hayati disebut titik-titik. A. Cemaran biologis, B. Cemaran kimia, C. Cemaran abiotik, D. Cemaran buatan. Pangan segar asal tumbuhan ya, kuncinya, maka jawabannya adalah yang cemaran biologis, karena tumbuhan itu termasuk biologis, makhluk hidup ya. Kimiawi ini harusnya cemarannya bersifat, ya kalau misalnya cemarannya asam sulfat, atau misalnya ada natrium sikokalat atau hidrogen peroksida, itulah baru cemaran kimia. Abiotik ini berarti yang kelawanannya makhluk hidup ya, yang tidak hidup ya. Buatan ini mungkin lebih ke limbah mungkin ya, tapi limbah juga bisa masuk cemaran kimia. Tapi karena udah ada tumbuhannya, biologis saja ya yang lebih make sense. Izin percobaan pada pendaftaran pestisida diberikan untuk jangka waktu titik-titik. A. 6 bulan, B. 12 bulan, C. 24 bulan, D. 36 bulan. Gampangnya setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Yang benar yang 1 tahun. 12 bulan. Mengacunya apa? Permentan RI nomor 39 tahun 2015 tentang pendaftaran pestisida. Langsung saja ke pasal 12. Ayat 2 ya. Ayatnya ayat kedua. Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Dirjen atas nama Menteri yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun plus 1 untuk perpanjangannya ya. Jadi acuannya untuk pendaftaran pestisida dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 39 tahun 2015. Thrips merupakan jenis hama yang menyerang tumbuhan, ditandai dengan daun yang menunjukkan garis-garis keperakan. Hama ini sering menyerang tanaman titik-titik. A. Gandum, B. Cabai, C. Padi, D. Jagung. Thrips ya, hama thrips itu menyerang tanaman cabai. Hama thrips menyerang tanaman cabai dengan cara menghisap cairan tanaman pada daun muda dan bunga. Gejala yang ditimbulkan dari serangan hama thrips ini terlihat pada permukaan bawah daun atau bunga. Coba kita lihat. Inilah hama thripsnya. Kecil ya, kayak tomcat. Ya mirip-mirip tomcat lah ya, tapi ya inilah hama thripsnya ya. Ini jari manusia ya ini ya. Ini di zoom perbesaran berapa kali ya, saya tidak tahu. Bisa kalian searching saja di Google. Zaman sudah canggih. Coba cari hama thrips, bisa kalian lihat daun-daun yang keperakannya itu kayak mana, hamanya lebih dekat lagi kayak mana, dan lain-lain. Kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Karbon dioksida CO2 berarti C-nya saja yang diambil. A. Bakteri fotosintetik, B. Bakteri anaerobik, C. Bakteri aerobik, D. Bakteri endofit. Fotosintesis yang sudah jelas yang A ya. Jawabannya yang A. Bakteri aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen atau zat asam untuk pertumbuhannya. Bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak dapat tumbuh dalam suasana O2 atau zat asam karena dalam suasana ini
akan terbentuk H2O2 atau hidrogen peroksida kalau nggak salah ya. Kayaknya sih namanya hidrogen peroksida yang bersifat toksik terhadap bakteri. H2 plus O2. Ini nggak tahu ya, ini bolak-balik nggak ya, kesetimbangan nggak ya? Sudah lama nggak belajar. Jadinya H2O2. Ya hidrogen plus oksigen, jadinya H2O2. Walaupun nggak sesimpel ini kayaknya. Reaksi kimianya ada. Di sini ada sesuatu yang memicu, mungkin katalis atau lain-lain. Untuk katalis mungkin ya, atau nggak butuh, saya lupa. Saya bukan expert di sini ya. Bakteri endofit merupakan mikroorganisme menguntungkan yang berinteraksi dengan tanaman inang tanpa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada tanaman. Ini simbiosis komensalisme. Kita pas SD pasti udah pernah belajar. Komensalisme itu inangnya nggak diapa-apain, nggak rugi, nggak untung, tapi yang numpang untung. Contohnya apa? Tanaman melati ya, yang numpang di pohon inangnya. Kalau parasitisme, yang merugikan inangnya, tapi yang parasit untung. Contohnya tanaman benalu di pohon mangga. Mutualisme itu semuanya diuntungkan. Contohnya bunga, penyerbukan bunga. Lebahnya dapat sari bunga, bunganya di benang sarinya ya, kalau nggak salah ya. Benang sarinya diambil untuk dijatuhin ke kelopak bunga lainnya yang putik, yang punya putik ya, untuk pembuahannya kalau nggak salah ya. Dan kupu-kupu juga buat penyerbukan. Oke. Tak terasa udah 10 soal lagi kita bahas. Terima kasih karena telah mendengar penjelasan dari saya pada hari ini. Semoga kalian dapat belajar dan semoga juga kalian tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan malas-malasan. Terima kasih dan sampai jumpa.